tentunya penonton akan ada di rumah. Maka rating TV akan meningkat. Perlu adanya revenue kontrak. Menyampaikan ada 5 hal. Sepak bola itu tentunya ada 5 aspek. Madura United tidak akan melakukan apa-apa sampai federasi atau PT LIB dalam hal ini selaku operator. Kenapa PSSI tidak ikut dengan sirkular FIFA atau AFC? Jadi keputusan tidak bisa diambil sepihak, keputusan tidak bisa diambil serta-merta. Apakah itu juga yang menjadi alasan sebagian klub, sebagian besar klub itu menyampaikan sudahlah nanti kompetisinya di stop? Ya, itu yang menjadi dasar pertama. Karena kalau bicara ini, Madura United pun hari ini sudah tim pertama Mas Tabri yang membubarkan tim. Baru diikuti Persipura. Ya, baru kemudian diikuti oleh Persipura dan insya Allah rekan-rekan yang lain pun sama. Kalau melihat dari tadi mereka sudah porak-poranda. Kita ini sekarang ibarat terkena imbas, sudah porak-poranda. Jadi jangan sampai kemudian ke depan akan tambah menyulitkan sirkulasi finansial kita, mengakibatkan kita itu terlilit masalah di finansial atau kepastian di hukum. Itu yang paling penting. Nah, idealnya klub sudah mulai itu idealnya hak klub yang dijanjikan kemarin oleh itu idealnya itu maksudnya diterima oleh klub atau kemudian dianggap selesai? Ya pastinya harus dikeluarkan dong. Pastinya. Bahkan tadi di salah rapat kalau tidak keliru rekan dari salah satu klub ya, apa lupa saya namanya, klub apa, mengusulkan liga itu lebih apa ya, lebih kedepannya lebih bagus dalam hal perebutan sponsor. Karena apa? Mengingat kita ini akan diadakan pertandingan tanpa penonton. Tentunya penonton akan ada di rumah. Maka rating TV akan meningkat. Perlu adanya revenue kontrak dengan televisi, pihak-pihak televisi akan kelebihan kos untuk yang di hari tadi pertandingan itu tidak tanpa penonton. Karena mengingat hari ini kan pandemi Mas Tabri. Namun tegas tadi Madura United ya, tegas tadi Madura United kata saya sendiri yang mewakili, saya tidak mewakili kepada orang lain, menyampaikan ada 5 hal. Sepak bola itu tentunya ada 5 aspek. Aspek pertama pemerintah, aspek kedua perizinan dalam hal ini pihak kepolisian dan rekan-rekan ya tentunya, aspek ketiga pengusaha, aspek keempat media, aspek kelima sport. Ini bagaimana pengusaha sudah mendekat, tentunya pebisnis sudah mendekat untuk memberikan bantuan kepada klub untuk memberikan sponsor. Supporter sudah mau taat, tidak mau hadir stadion demi alasan pandemi. Ya, media juga sudah memberitakan hal yang positif menurut kami. Namun hari ini mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan mengambil hati dari dua hal pertama yang saya bacakan, pemerintah dan pihak keamanan. Jadi Madura United memastikan Madura United tidak akan melakukan apa-apa sampai federasi atau PT LIB dalam hal ini selaku operator memastikan izin tertulis dari pemerintah dan ke pihak kepolisian dalam hal ini. Terus melihat ini 5 hal itu sebenarnya sudah 3 mendukung, kemudian dari sisi pemerintah dan dari sisi kepolisian, apakah itu kegagalan federasi atau kegagalan LIB dalam membangun komunikasi untuk meyakinkan pemerintah dan kepolisian? Sebetulnya pemerintah saya sempat salut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam hal ini Bapak Jokowi saat beliau bicara masalah percepatan ekonomi nasional. Jadi kita tidak perlu takut, hari ini kita sudah di era pandemi, jadi kita silakan beraktivitas di dalam kehidupan new normal. Nah, saya berpikir kalau new normal dan LIB sudah menyampaikan bahwa tidak ada kerumunan, hanya lebih dari 277 orang, ya itu
itu sebetulnya hal yang bagus untuk pemerintah aplikasi. Namun entah kenapa hari ini pemerintah belum memberi green light pihak khususnya pihak kepolisian. Saya rasa mungkin komunikasi aja deh yang belum secara serius ya untuk meyakinkan. Tentunya apapun harus dengan keyakinan, Mas, karena saya tahu lah pemerintah tidak akan berkecolongan atas apa yang menjadi keselamatan rakyat khususnya masyarakatnya, apalagi di hal-hal yang tidak perlu. Di hal-hal yang perlu pun pemerintah mengurangi aktivitas masyarakat, tentunya lebih cenderung WFH dan tidak berkerumun atau apapun. Oke, ini kan biasanya begini, kalender kompetisi kalau ikut yang kompetisi Eropa itu kan dimulai dari Agustus. Apakah stopnya kompetisi 2020 itu yang tagline-nya 2020-2021 itu stop, kemudian memulai kompetisi baru di bulan Agustus? Ya, itu sempat menjadi pembahasan intens di sirkular rapat PSSI di Hotel Fairmont. Saya ingat betul. Saya sempat bicara juga kenapa PSSI tidak ikut dengan sirkular FIFA atau AFC dengan agenda penjadwalan mereka. Jadi kalau kita punya kebiasaan sebelumnya di kompetisi di bulan Maret, kemudian di bulan Februari kita pernah mulai kompetisi, sehingga di tengah-tengah kompetisi kita harus ada FIFA Matchday, AFC pertandingan AFC, sehingga harus rest. Belum lagi, Mas, ada di penjadwalan itu yang harus berhenti saat ada pilkada. Ya, jadi jadwal libur kita itu lebih banyak daripada negara-negara berkembang lainnya tentunya. Kalau PSSI mau mengikuti apa yang menjadi agenda FIFA, insya Allah saya yakin kompetisi ini akan berjalan lebih maksimal tentunya dong, lebih maksimal dan lebih efektif. Apalagi di penjadwalan TMS dan pendaftaran transfermarkt untuk Windows transfer, kita itu memang selalu lebih mepet, karena kalau di Eropa sudah menutup jadwal transfer, barulah kita melakukan pembelian pemain, sehingga kalau kemudian itu dilakukan, ya kita akan kebagian pemain yang menurut saya, ya hemat saya, pemain itu juga jangan terlalu berharap banyak lah kita untuk bagian bukan. Jadi gini, fungsi pemain asing itu kan memang untuk meningkatkan perform klub itu sendiri, juga ingin memberikan edukasi bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar, bagaimana terhadap putra-putra terbaik bangsa ini ke depannya, juga persoalan pemain itu menjadi pemain perform, pemain yang bagus dari segi kualitas. Ya, pemain klub juga menjadi peningkatan adaptasi pembelajaran terhadap pemain-pemain lainnya yang ada di klub itu, khususnya putra-putra daerah dong, tentunya pemain lokal dan putra-putra daerah. Namun pada akhirnya kadang ya mohon maaf, pemain asing juga tidak memberikan hal itu, bahkan ada pemain asing yang attitude-nya kurang baik dan sebagainya lah, sehingga itu menurut saya kurang efektif. Jadi kenapa itu tidak bisa kami lakukan, klub tidak bisa lakukan secara maksimal? Karena era transfer itu ditutup lebih awal di Eropa, di beberapa negara berkembang, sehingga apa? Kita kesulitan untuk mendapatkan pemain bagus. Padahal pemain bagus itu tidak selalu mahal dong. Iya. Madura United pernah merasakan itu dengan kehadiran Peter Odemwingie, semua orang tahu. Kami tidak terlalu mahal juga, walaupun itu harganya ya menurut di luar kebiasaan kami membeli pemain lain. Namun maksimal. Itu yang saya membandingkan.